Kali ini kita akan meresum mata kuliah kita, yaitu mengukur tendensi pusat. Ini merupakan bagian dari matematika statistik. Pertama-tama, Anda bayangkan kalau misalkan saya punya sebuah data atau populasi atau sampel atau apapun yang ingin kita deskripsikan dalam sebuah yang lebih mudah. Jadi sesuatu yang lebih mudah untuk mendeskripsikan sebuah data. Nah, dari populasi ini, misalkan populasi penduduk kota Jakarta. Nanti akan ditanya apanya? Misalkan yang ditanya adalah penghasilannya. Nah, kita tidak mungkin menyebutkan penghasilan penduduk kota Jakarta satu persatu. Misalkan si A 1 juta, si B 1,5 juta, dan seterusnya. Itu tidak mungkin. Karena jumlah datanya banyak sehingga kita membutuhkan konsentrasi yang sangat lama dan susah kemudian kalau kita ingin menarik kesimpulan. Oleh karena itu, biasanya dalam sekumpulan data, maka kita cenderung melihat berapa sih rata-rata usia penduduk Indonesia. Berapa sih rata-rata penghasilan penduduk Indonesia. Jadi untuk mewakili data yang bervariasi tersebut, maka salah satu caranya kita menggunakan namanya satu parameter, yaitu rata-rata. Terus juga kalau kita mengukur dispersi atau sebaran dari data, data itu kan misalkan rata-ratanya 50. Tapi data itu tentu tidak semuanya 50, ada yang 100, ada yang 500, ada yang 59, 54, ada yang 0, dan seterusnya. Maka ukuran sebarannya itu biasanya kita menggunakan yang namanya variansi. Nah, inilah pentingnya kita belajar tendensi dari data. Makanya yang pertama yang sering kita gunakan dalam perhitungan mengukur sebuah data untuk mewakili suatu data itu, kita biasanya menggunakan rata-rata. Rata-rata yang kita kenal itu sebenarnya salah satu dari rata-rata. Dan rata-rata yang sangat populer yang biasa digunakan di tengah-tengah masyarakat adalah mean atau arithmetic average atau rata-rata secara aritmetik. Padahal ada juga rata-rata yang lain yang biasa mengukur tendensi data tadi, yaitu median atau nilai tengah, modus atau nilai yang sering muncul, atau geometric mean atau harmonic mean. Oke, untuk lebih jelasnya maka kita lanjutkan ke bagaimana formulasinya. Yang pertama, arithmetic mean atau AM itu adalah jumlah dari data. Jadi misalkan kita punya data X1, X2, X3 sampai Xn, maka arithmetic mean itu adalah jumlah dari X1 tambah X2 tambah X3 dan sampai Xn dibagi dengan jumlah datanya, yaitu N. Atau biasa kita simbolkan dengan sigma X dibagi N. Nah, bagaimana kalau datanya itu sudah dalam bentuk frekuensi-frekuensi? Misalkan 1 muncul 5 kali, 2 muncul 3 kali, 3 muncul 10 kali. Nah, maka itu kemunculan berapa kalinya itu kita simbolkan dengan F atau frekuensi, yaitu F1, F2, F3, dan seterusnya. Maka rata-ratanya, kalau datanya seperti itu sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 tambah X3 kali F3 ditambah sampai dengan Fn kali Xn. Kemudian pembaginya adalah jumlah dari frekuensi. Nah, ini disimbolkan dengan sigma Fx dibagi dengan sigma X. Ini adalah contohnya. Misalkan saya punya data. Soalnya seperti ini. Carilah mean dari data berikut. Misalkan saya punya angka 8, dia muncul 5 kali. Lalu 10 muncul 8 kali, 15 muncul 8 kali, 20 muncul 4 kali. Sehingga kita bisa nyatakan dalam bentuk sigma Fx sama dengan, Anda tinggal kalikan saja. 8 kali 5, 10 kali 8, 15 kali 8, dan seterusnya. Kita dapatkan hasilnya 320. Lalu Anda jumlahkan jumlah frekuensinya.
5 tambah 8 tambah 8 tambah 4. Itu sama dengan 25. Sehingga kita dapatkan arithmetic mean-nya itu sama dengan 12,8. Oke, simple. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya itu bentuknya kelas? Seperti contoh nomor 3 ini. Jadi di sini disuruh mencari arithmetic mean dari distribusi data berikut ini. Ada kelasnya yaitu 0 sampai 10, dia ada 7 kali. 10 sampai 20 itu misalkan keluar 8 kali, 20 sampai 30 muncul 20 kali, 30 sampai 40 muncul 10 kali, lalu 40 sampai 50 itu muncul 5 kali. Data ini bukan hal yang mustahil ya, karena memang dalam pengukuran kita seringkali mendapatkan datanya itu beracak. Jadi misalkan saya mengukur suhu. Nah, suhu itu kan misalkan 27,5, 24,1, 23,1, 27,1. Sehingga kalau Anda menuliskan dalam bentuk angka, misalkan 27 muncul berapa kali. Nah, ini kan menjadi kesulitan tersendiri. Oleh karena itu, menggunakan data kelas. Seperti yang ada di contoh nomor 3. Caranya bisa bermacam-macam, tapi salah satunya adalah kita bisa mengasumsikan dengan min sementara atau A, itu kita tentukan saja. Misalkan di sini kan datanya 0 sampai 50. Kita ambil saja tengahnya misalkan 25, maka kita bisa membuat tabel. Yang pertama tentu kita membuat namanya nilai tengahnya. Seperti yang ada di tabel berikut ini. Kita bisa menggunakan nilai tengahnya yaitu 0 sampai 10, nilai tengahnya 5, 10 sampai 15 itu nilai tengahnya 15, 20 sampai 30 itu nilainya 25 dan seterusnya. Maka nilai yang mid value ini dikalikan dengan frekuensinya. Jadi 5 kali 7 gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mengalihkan maka akan lebih baik jika kita dikurangkan dulu dengan asumsi nilai asumsi yaitu 25. Jadi misalkan 5 dikurang nilai asumsi yaitu 25, kita bisa dapatkan hasilnya min 20. 15 dikurang 25 itu min 10 dan seterusnya. Lalu kita kalikan. Nah, dengan perumusan seperti ini, jadi misalkan saya menggunakan shortcut method ya. Jadi sigma FD, D itu adalah difference antara nilai tengah dikurang dengan asumsi. Kita dapatkan nilainya sigma fx sama dengan ini. Kita akan dapatkan dari penurunan rumusnya kita dapatkan bahwa AM itu adalah A ditambah sigma D. Sigma D-nya. Nah, kita akan dapatkan setelah memasukkan rumusnya A-nya itu 25 lalu tambah sigma FD. Sigma FD-nya itu 20 lalu dibagi dengan sigma F yaitu jumlah frekuensinya 50 dan ternyata dia hasilnya adalah A-nya 25 ditambah dengan min 20 per 50 atau min 2 per 5 atau 0,4 ya. Jadi kalau dikurangkan hasilnya adalah 24,6. Ini kita kalau datanya kelas. Kita lanjutkan. Jadi misalkan kita bisa menggunakan juga cara step deviation method. Jadi misalkan A itu adalah asumsi min yang kita ubah ya. Lalu kita nilainya ini kita bisa menggunakan AM sama dengan A plus sigma FD. Jadi FD-nya itu kalau yang tadi itu D-nya dikecil, sekarang D besar itu interval. Jadi selisih antara nilai tengah dan nilai rata-rata dibagi dengan I. Nah, tadi kita tidak menggunakan I ya. Nah, kita juga bisa menggunakan rumus ini. Nah, contohnya kita menggunakan contoh 4 berikut ini. Anda langsung bikin tabel kali nilai tengah, terus intervalnya berapa, lalu Anda masukkan rumusnya, nilai tengah, frekuensinya, ini D-nya. Nah, yang tadi itu langsung 20. Ini dibagi dengan intervalnya. Nanti hasilnya sama 24,6. Jadi banyak cara untuk menyelesaikan arithmetic mean. Jadi ingat di perkuliahan ini kita tidak hanya menggunakan arithmetic mean yang biasa, tapi kita menggunakan cara statistik. Kita mengenal data kelas, bukan data yang hanya satu per satu. Lalu kemudian median. Jadi
ada perbedaan antara mean dan median. Jadi misalkan kalau mean itu biasanya dia agak sensitif terhadap outlier atau nilai yang sangat-sangat besar. Misalkan ada 100 orang dengan 99 orang itu penghasilannya 1 juta, lalu ada 1 orang saja yang penghasilannya itu 100 miliar, maka kalau di rata-rata itu rataannya atau minnya itu akan bias ke nilai yang sangat besar. Jadi dia bias atau sensitif terhadap nilai yang sangat besar atau nilai outlier atau nilai yang sangat kecil juga ya, karena outlier itu bisa sangat besar atau sangat kecil. Nah, caranya kita bisa menggunakan median untuk data yang seperti itu untuk melihat gimana sih sebenarnya nilai rata-rata atau nilai tengah yang mendekati terpusat gitu di data tersebut. Karena kan tidak mungkin ya, misalkan karena ada 1 orang yang penghasilannya besar sekali sehingga penduduk yang seharusnya itu miskin tapi dianggap kaya. Nah, itu kan menjadi bias. Nah, oleh karena itu salah satu solusinya kita menggunakan median. Nah, ini median itu didefinisikan sebagai ukuran pusat dari data ketika data itu disusun dari yang paling kecil ke yang paling besar atau sebaliknya. Nah, tentunya dalam susunan data kita akan menemukan data itu ada yang genap, ada yang ganjil. Misalkan ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Maka itu ada data yang ganjil. Terus kemudian datanya itu ada juga yang genap, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau datanya ganjil maka titik tengahnya itu pas ya. Jadi langsung saja N plus 1 per 2. Sementara kalau dia datanya jadi kalau datanya itu ganjil pas di tengah, maka kita langsung dapat datanya. Tapi kalau datanya itu genap, maka kita rata-rata yang ada di tengahnya. Jadi konsepnya seperti itu. Contohnya, carilah median dari data berikut. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini kebetulan susunnya sudah urut dari yang kecil sampai besar. Maka kita bisa lihat datanya adalah jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena 7, maka mediannya itu adalah yang keempat. Jadi di tengah-tengahnya Anda lihat sini itu 3, di sebelah kanannya juga 3, artinya pas di angka 10 sehingga mediannya 10. Gitu. Nah, ini berapa kalau median tinggi kelas di kelas ini? Nah, Anda tinggal susun, maka akan lebih tepat kalau jumlah orangnya banyak, misalkan sampai ratusan ribu, Anda bisa pakai data kelas. Tapi kalau mediannya itu orangnya sedikit, ya Anda cukup menggunakan data yang diurutkan seperti biasa. Ini contoh kalau datanya itu dikelompokkan. Jadi misalkan carilah nilai median dari data berikut ini. Misalkan jumlah hari yang absen, yang kurang dari 5, 10, 15. Nah, jumlah pelajarnya itu 29, 25, dan seterusnya. Lalu carilah medianya. Ini kan berarti datanya data kelas. Jadi kita menggunakan median ini. Jadi L itu adalah lower limit seperti yang sudah kita pelajari juga di SMA ya. Lalu setengah N, jadi terus kemudian dikurang F, di mana F itu frekuensi. Kalau yang F besar adalah jumlah semua frekuensi yang mendahuluinya dia. Nah, ini yang setengah N itu berarti setengah datanya. Kemudian dibagi F dikali interval. Nah, ini cara penggunaannya seperti ini. Jadi kita langsung kelompokkan datanya. Jadi 0 sampai 10 itu 29, 5 sampai 10, 2, 2, 4. Nah, ini yang kelompoknya seperti ini. Ini sebenarnya akumulasi ya, jumlah akumulasi. Lalu di sini ada ordinary frekuensi, jadi frekuensi yang aslinya dari kelompok data ini. Lalu kita dapatkan median adalah ini ya, size-nya 6255 dibagi 2, yaitu 327 item ya. Ke setengah, ada setengahnya, karena datanya tidak pas. Sehingga kita masukkan di rumus mediannya itu adalah L ditambah N per 2 dikurang C dibagi F. Nanti kita masukkan saja, intervalnya adalah low limitnya kita
kita di sini ya. Kita di sini low limitnya, L-nya itu ada di frekuensi yang ada di tengah. Jadi karena ini 655, setengahnya itu 327,5. Sehingga ini ada 29, 229, 465. Nah, nilai dari 327 ini kan di antara 224 sampai 465 kan. Sehingga kita ambil yang lowernya di sini. Nah, lalu kita dapatkan nilai lowernya itu, L-nya itu yang kecil itu 10. Nah, kemudian ditambahkan saja 655, setengah N-nya dibagi 2, dikurang 244, lalu dibagi 241. 241 itu adalah frekuensi yang ada di area ini 10 sampai 15 ini, yaitu 241. Gitu. Kita dapatkan nilainya adalah mana tadi? Nilainya adalah 12,15. Oke, ini median. Banyak juga digunakan. Jadi selain arithmetic mean, kita juga biasa menggunakan median. Median ini salah satu penggunaannya kalau kita terbiasa menggunakan diagram box plot atau whisker plot. Selanjutnya adalah modus. Nah, modus ini adalah nilai yang sering muncul atau most frequently occurs. Nah, ini contohnya adalah carilah modus dari data berikut, yaitu 0, 1 ya. Tentu Anda harus tabulasikan mana data yang sering muncul. Atau Anda buat bentuk kelas. Nah, kalau ini contohnya, kalau grupnya seperti ini, kalau yang modus yang Anda pilih seperti halnya median. Lalu di sini kita juga bisa membuat empiric formula bahwa nilainya itu untuk modus itu min dikurang modus itu sama dengan 3 kali min dikurang median. Ini nilai empirik. Contoh data menggunakan modus kelas. Nanti kita akan menggunakan rumus ini. Di sini kita punya data umur dengan frekuensi. Jadi 0 sampai 6 itu 6 kali, 6 sampai 12 itu 11 kali dan seterusnya. Terus kemudian kita langsung hitung menggunakan bagaimana modusnya. Langsung saja kita hitung ya. Di sini kita langsung masukkan kembali seperti di awal. Jadi ada kita menghitung kumulatif frekuensi. Karena frekuensinya itu ada kita tambah-tambahkan jumlahnya adalah 113. Lalu dari sini dari kumulatif frekuensi ini juga ada data yang sering keluar dari data soalnya kita sudah dapatkan nilainya sebenarnya 35 ya. 35 maka kita dapatkan F-nya itu 35 lalu F yang di depan itu 18, F di belakang itu 25. Lalu kita masukkan saja. Nilai lower limitnya itu 18. Lalu ditambah 2 F dikurang F1 jadi 35 dikurang 25. Lalu 2F dikurang F-1 dikurang F-2. Lalu dikalikan dengan interval. Hasilnya kita dapat nilainya adalah 20,22. Ini data yang sering muncul. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga mengenal namanya geometric mean. Nah, geometric mean ini kita bisa dapatkan dengan mengalihkan data-data lalu diakarkan. Jadi misalkan datanya ada 2, maka diakar 2. Lalu kalau datanya itu 10, berarti akar 10 ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti sehingga kita mendapatkan nilai rata-ratanya. Contohnya ini adalah 4816. 4816 kalau di sini jelas nilai tengahnya itu 8. Lalu kalau ditambah-tambahkan rata-ratanya ini arithmetic mean-nya itu ini 12 tambah 16 berarti 28 dibagi 3 8 juga, ya kan? Lebih 9. Nah, lalu tapi kalau kita pakai geometric mean, maka nilai arithmetic mean yang 9 tadi ternyata turun menjadi 8. Nah, nilainya ini itu sama dengan median. Jadi untuk data-data tertentu memang akan lebih bagus juga kalau geometric mean. Cuma Anda perlu perhatikan bahwa penggunaan geometric mean ini kalau ada datanya nilainya 0, maka GM-nya menjadi 0 semua. Lalu selanjutnya adalah harmonic mean. Harmonic mean adalah
kita hitungnya pakai seper. Jadi seper H sama dengan seper N dikalikan dengan seper X1 tambah seper X2 dan seterusnya. Jadi kalau contoh yang ini, harmonic mean itu lebih kecil lagi, yaitu sepertiga karena datanya ada 3, lalu seperempat, seperlapan, seperenam belas, hasilnya adalah 7/48, lalu hanya adalah 48/7 atau 6,85. Oke, lebih kecil. Nah, untuk penggunaannya Anda tentu membutuhkan analisis kenapa saya menggunakan ini, kenapa saya menggunakan ini, penting. Selanjutnya, kita rata-rata deviasi. Nah, rata-rata deviasi, jadi rata-rata simpangan. Jadi misalkan kita punya data, kita kan juga ingin mengukur ya, yang seperti saya sebutkan tadi, sebaran data itu di tengah terhadap nilai tengahnya itu berapa. Jadi semakin data itu semakin melebar, misalkan nilai tengahnya itu 10, kemudian ada datanya ada yang nilainya 11, 12, 13, lalu 8, 9, 7, itu datanya dekat dengan 10. Tapi ada juga data yang bentuknya misalkan rata-ratanya 10, tapi dia punya data 100, lalu 10, lalu 6, lalu 3. Nah, jadi sebaran tadi itu menunjukkan bagaimana data itu nilainya terhadap nilai tengahnya. Nah, ini kita bisa menggunakan mean deviation. Contoh datanya adalah carilah mean deviation dari frekuensi distribusi data berikut ini. Ini ada contoh 11, jadi kelas 06, 6, 12, 12, 18, dan seterusnya dengan frekuensi 8, 10, 12, 9, dan 5. Maka langsung saja kita menggunakan nilainya ini, kita tentu kalau datanya kelas begini tetap menggunakan nilai tengah ya. Jadi seperti ini kita dapatkan nilai tengah, ini ada frekuensi, ini adalah deviasinya D, X min A, lalu FD, kita dapatkan juga nilai mutlaknya, lalu dikalikan dengan frekuensinya. Jadi F kali nilai mutlaknya, jadi 8 kali 10, 11, 18, dan jumlahnya. Nah, di sini kita dapatkan rata-ratanya, deviasi rata-ratanya adalah 6,3. Nah, di sini ada nilai mutlak ya, tapi ada juga orang yang nilai mutlak artinya kan dia nanti tidak ketahuan apakah datanya itu overestimate atau underestimate. Nah, kadang-kadang absolute error mean error itu juga tidak menggunakan nilai mutlak untuk mengukur apakah kita overestimate atau underestimate. Nah, sedangkan standar deviasi, nilai yang tadi ini, nilai yang yang deviasi tadi itu dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ini sebenarnya untuk mengatasi outlier ya, outlier data, dan juga agar datanya juga tidak terlalu lebar, maka diakar. Nah, hasilnya kita juga bisa menggunakan bermacam-macam data, misalkan, tapi kalau standar deviasi itu simbolnya seperti ini, sigma, lalu ini sama dengan akar sigma F dikali X min X bar kuadrat dibagi sigma F. Nah, nilai kuadrat dari deviasi ini namanya variansi. Ingat, variansi dan deviasi selalu dia akan beriringan. Nah, kita juga bisa menggunakan shortest method untuk menghitung deviasi ini. Jadi kita bisa menggunakan cara cepatnya. Jadi misalkan sigma kuadrat ini sama dengan seper n dikali sigma f x min x bar. Nanti kemudian kita kurangkan dengan ini ya, min x bar dikurang x a kuadrat. Ini kan sebenarnya 0 ya. Nah, lalu kita turunkan dapatnya sigma kuadrat atau variansinya adalah seper n dikali sigma fd kuadrat dikurang sigma FD per N kuadrat. Nah, ini hasilnya simpangan deviasi adalah seperti ini. Jadi, kita bisa menggunakan bermacam-macam perumusan kalau kita pandai memanipulasi perumusan. Oke, selanjutnya langsung contoh. Misalkan saya punya data seperti ini, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Kemudian kita bisa hitung menggunakan cara yang tadi, simpangan deviasi adalah sigma FD kuadrat dibagi F, lalu dikurang dengan sigma FD per sigma F kuadrat, lalu diakar. Di sini langsung kita hitung
A-nya kita langsung asumsikan A-nya berapa, itu terserah Anda. Lalu kita dapatkan sigma FD, jadi ini F, ini D, D-nya min 3. Kita dapatkan FD-nya, sigma FD-nya ternyata 0. Sehingga tentu yang di belakang ini menjadi 0. Nah, sedangkan FD kuadrat, sigmanya itu adalah 124. Sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah 1,6. Ini salah satu contoh menghitung standar deviasi. Ini contoh kedua. Berikut ini adalah frekuensi diskusi dari deviasi 100 pelajar. Di sini jelas sigma F-nya adalah 100. Lalu Anda bisa contoh menghitungnya kayak yang tadi. Kayak tadi rumusnya kita masukkan. Lalu kita dapatkan nilainya 2,9. Artinya rata-ratanya 67. Di sini asumsi rata-ratanya 67 dan dispersi datanya itu 2,9. Artinya apa? Data itu ada di sekitar 67 dengan simpangan 2,9. Jadi data yang banyak itu tidak akan keluar dari nilai 70 dan di bawahnya yaitu nilai 64. Jadi seperti itu. Ini contoh yang lain lagi, silahkan dicoba.